Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Asmasoki dengan NIM 21503-112 dengan rekan saya Ahmad Kamaldin Bayaki dengan NIM 21503-10017. Pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang ekonomi makro sederhana. Bab ini menjelaskan model ekonomi makro dan bentuk yang paling sederhana sampai pada bentuk yang kompleks. A. Ekonomi satu pulau satu orang. Bayangkan perekonomian yang hanya terdiri dari satu orang tinggal di satu pulau setiap hari yang memancing untuk dimakan hari itu juga. Sehingga sampai pada suatu hari ia berpikir alangkah enaknya bila ia hari ini memancing berselang hari, sehari memancing, sehari libur. Untuk itu, ia harus memancing lebih banyak ikan dalam satu hari agar ia menyimpan ikan untuk keesokan harinya. Secara formal, kita dapat memutuskan keadaan ini sebagai berikut. F N adalah fungsi produksi yang menggambarkan banyaknya output ikan yang dipancing, ditentukan oleh tenaga kerja N usaha yang dikerahkan untuk memancing ikan. Karena ia tidak mempunyai sumber pendapatan lain, maka jumlah output ikan yang didapat sama dengan jumlah pendapatannya, yaitu Y. Karena setiap hari ikan yang didapat Y habis dimakan hari itu juga, maka Y sama dengan konsumsinya, yaitu C. Bila ia menyimpan sebagian ikan tangkapannya, tidak seluruh tangkapannya ia makan hari itu juga. Sebagian ia simpan sebesar S. Simpanan ini yang akan ia makan keesokan harinya sebesar C. Bila ia makan ikan simpanan itu keesokan harinya, semakin banyak ia bekerja, semakin banyak ikan yang ia tangkap, akan semakin besar simpanannya. Tentu saja dengan asumsi bahwa ikan yang dimakan hari itu sama banyaknya, yaitu C. Di sisi lain, semakin banyak ia bekerja, berarti semakin sedikit waktu istirahatnya pada hari itu. Dengan terjadinya simpanan, ini juga berarti semakin banyak waktu istirahatnya di keesokan harinya, atau bahkan di hari-hari mendatang. B. Ekonomi 1/5 orang. Sekarang bayangkan, ada satu kapal tenggelam di tengah laut. Semua penumpangnya meninggal atau hilang, kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Jadi di pulau itu sekarang ada 5 orang. Orang pertama memiliki ikan hasil tangkapannya, orang kedua memiliki beras yang dibawa dari kapal, orang ketiga memiliki kantong tidur sleeping bag, memiliki beras yang selalu dibawanya, orang keempat memiliki pisau kesayangannya, dan orang kelima memiliki radio kecil. Untuk bertahan hidup, masing-masing orang memancing ikannya sendiri-sendiri. Tentu saja orang pertama yang tak berpengalaman memancing ikan belum mendapatkan ikan yang lebih banyak dan beristirahat keesokan harinya. Bila ia ingin memancing ikan bakar tanpa harus susah payah menyalakan api, maka ia meminjam pisau orang keempat dengan imbalan memberi sebagian ikan simpanannya. Bila ia ingin makan ikan bakar sambil mendengarkan radio, ia meminjam radio dengan memberi imbalan ikan simpanannya kepada orang kelima. Begitu seterusnya. Tidak selamanya pertukaran itu berlangsung mulus. Ada kalanya ia tidak ingin meminjam pisau sedangkan orang keempat sedang memerlukan ikan, atau ia ingin beras padahal orang kedua ingin berasnya ditukar dengan radio agar dapat berhubungan dengan dunia luar. Bukan saja tidak mulus, bahkan juga diperlukan waktu yang cukup lama untuk mencari kecocokan apa yang akan ditukar dengan siapa. Keadaan ini di dalam ilmu ekonomi disebut double coincidence needs, yaitu pertukaran hanya dapat terjadi bila ada keinginan yang cocok antara kedua pihak. Materi selanjutnya akan diturunkan kepada Mas Kamaluddin. C. Ekonomi 1 pulau 5 orang dan uang dari langit. Sekarang bayangkanlah, ada sebuah helikopter yang baru saja merampok bank.
Untuk jejak, uang hasil rampokan tersebut dijatuhkan ke beberapa pulau sebagai tempat penyimpanan harta rampokan. Uang yang dijatuhkan dari helikopter tersebut diantaranya jatuh di pulau tempat kelima orang tadi. Lebih tepatnya, jatuh tepat di depan orang pertama. Katakan saja jumlah uangnya adalah miliar, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi sekarang telah terjadi perubahan ekonomi tanpa uang menjadi ekonomi uang. Orang pertama menawarkan kepada orang kedua, inginkah ia menukar berasnya dengan uang tersebut? Orang kedua setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya. Beralih uang tersebut kepada orang kedua. Orang kedua menawarkan kepada orang ketiga, inginkah ia menukar sleeping bag-nya dengan uang tersebut? Orang ketiga juga setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya. Beralih pula uang tersebut kepada orang ketiga. Orang ketiga menawarkan kepada orang keempat, inginkah ia menukar pisau miliknya dengan uang tersebut? Orang keempat setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya. Beralih lagi uang tersebut kepada orang keempat. Orang keempat menawarkan kepada orang kelima, inginkah ia menukar radio miliknya dengan uang tersebut? Orang kelima setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya. Beralih lagi uang itu kepada orang kelima. Orang kelima menawarkan kepada orang pertama, inginkah ia menukar ikan tangkapannya dengan uang tersebut? Orang pertama setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya. Beralih kembali uang itu kepada orang pertama. Secara formal dikatakan bahwa jumlah uang yang beredar dalam ekonomi adalah M, money at time 1. Betapa kali uang tersebut berpindah tangan adalah V1, velocity of money at time 1. Harga masing-masing barang yang diperuntukkan adalah P, price at time 1, dan jumlah barang yang dipertukarkan adalah T1, goods being traditional at time 1. Sekarang katakanlah helikopter ini menjatuhkan lagi uang sebesar 2 juta dan jatuh lagi tepat di depan orang pertama. Proses yang sama terjadi. Orang pertama menawarkan uang tersebut kepada orang kedua untuk ditukar dengan beras. Orang pertama setuju asalkan seluruh uang tersebut untuknya, yaitu sejumlah 3 juta atau 1 juta pertama dan orang 2 juta kedua. Uang tersebut beralih kepada orang kedua dan begitu sejenisnya sebagaimana telah terjadi sebelumnya. Perbedaannya adalah jumlah uang beredar sekarang M, jumlahnya 3 juta. Harga masing-masing barang pun sekarang berubah menjadi P, yaitu 3 juta secara formal. Jadi, kenaikan jumlah uang beredar ternyata telah meningkatkan harga masing-masing barang. Kenaikan harga-harga secara umum ini disebut inflasi. D. Ekonomi 1 pulau 5 orang, uang dari langit dan raja. Sekarang bayangkanlah orang pertama sebagai orang yang pertama kali ada di pulau itu dan paling berpengalaman menangkap ikan, serta selalu saja uang dari helikopter jatuh di depan orang pertama, menjadi orang yang paling dominan dalam perekonomian pulau itu. Demikian dominannya sehingga keempat orang lain sepakat menunjuk orang pertama menjadi pemimpin mereka. Ini diperlukan untuk mengatur lokasi pemancingan masing-masing orang. Jadi sekarang telah terjadi perubahan dari perekonomian tanpa pemerintah menjadi perekonomian dengan pemerintah, di mana orang pertama menjadi rajanya. Ada 2 perubahan penting dalam perekonomian pulau itu dengan ditunjuknya orang pertama sebagai raja, yaitu 1. Adanya kepemimpinan, 2. Adanya efektivitas kepemimpinan.
Ekonomi, banyak pulau, banyak orang, banyak uang, banyak raja. Bayangkanlah, pulau pertama mendapat devisa SR100. Contoh paling mudahnya diberi hibah berupa uang oleh pulau lainnya. Dengan uang tersebut, raja pertama dapat mengeluarkan sejumlah uang simpanannya senilai SR100, yaitu jika dirupiahkan 30.300. Namun, bila hal ini dilakukannya, maka nilai tukar uangnya akan terdepresiasi. Itu sebabnya hibah SR100 itu disimpan saja oleh raja pulau pertama. Jadi, dampak perubahan nilai tukar uang akibat naiknya devisa negara disterilisasi. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang ekonomi makro sederhana. Bila ada penjelasan dan perkataan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.